Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi yang saya banggakan. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya. Dalam video pembelajaran ini akan menayangkan film yang membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah, dan juga ada sesi kuis untuk melatih pemahaman kalian. Setelah menyaksikan video ini, saya harap kalian dapat mengerti dan memahami tentang dakwah Rasulullah serta dapat memetik hikmah dan meneladani perjuangan beliau. Selamat menyaksikan. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu, Nabi menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan ini membuat Nabi dan para sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan, serta tetap bersemangat menyampaikan kebenaran. Ajaran pokok Rasulullah di Mekah adalah: pertama, akidah, yaitu tentang tauhid. Pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kedua, akhlak mulia. Pada hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah berbunyi, Innama bu'istu la tummima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, yaitu ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq, berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada tanggal 17 Ramadan, sejak itu ia diangkat menjadi nabi ketika ia menerima ayat 1 hingga 7 pada surah Al-Mudassir. Ia pun diangkat menjadi rasul. Setelah itu, wahyu terputus. Nabi Muhammad SAW merasa gelisah dan bertanya-tanya apa yang harus disampaikan, bagaimana menyampaikannya, dan kepada siapa disampaikan. Dalam kegelisahannya, turunlah surah Ad-Duha. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara diam-diam atau secara rahasia, yang bisa disebut juga dengan al-da'wah bi al-sir, dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah istrinya yang bernama Khadijah. Kemudian sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib, dan bekas budaknya yang bernama Zaid bin Harijah. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat karena alasan pertama, pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luhur dan agung. Tidak pernah ia melakukan hal-hal yang tercela maupun hina. Ia adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang rasional, logis, universal, maupun menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan, dan juga kepastian hidup setelah mati. Ketiga, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina, dan lain sebagainya. 4. Kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, setelah perintah Allah Subhanahu wa taala turun melalui surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216 berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka, yang bisa disebut juga dengan al-da'wah bi al-jar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga di rumahnya. Setelah selesai makan, ia pun menyampaikan maksudnya. Tiba-tiba, Abu Jahal menghentikan pembicaraan Nabi dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan tempat. Keesokan harinya, Nabi kembali mengundang keluarganya. Setelah makan, Nabi pun menyampaikan maksudnya dan kembali Abu Jahal mengacaukan suasana dan mereka yang hadir pun tertawa. Dalam keadaan riuh itu, Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu." Ketika gagal mengajak kerabatnya, Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy. Ia naik ke Bukit Safa dan menyeru manusia. Orang-orang pun berkumpul dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba Abu Jahal berteriak, "Celakalah engkau, hai Muhammad! Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad SAW hanya terdiam sambil memandangi pamannya. Sesaat kemudian turunlah surah Al-Lahab. Dakwah Nabi pun mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan para sahabatnya diejek, dicaci maupun disiksa. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan juga ancaman, tidak dapat mencegah dakwah Nabi. Orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan juga sahabat-sahabatnya untuk menghindari siksaan. Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah ke Abyssinia. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang-orang Taif, namun ia ditolak.
bahkan diejek, diusir, dan juga dilempari. Nabi tidak berputus asa. Ia terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Dakwah Nabi mendapatkan sambutan dari orang-orang Madinah, dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Setelah perjanjian Aqobah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Siswa-siswi yang saya banggakan, bagaimana dengan sesi kuisnya? Apakah ada yang menjawab benar semua? Atau ada yang salah jawabnya? Semoga akan menjadi evaluasi untuk kalian ya. Demikianlah tayangan video pembelajaran tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Rasulullah pernah berkata, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan tangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.